Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara tentang janji pemulihan kepada bangsa yang bertobat. Dan firman Tuhan pada saat ini saya akan bacakan terambil di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Puji nama Tuhan, di sini kita perhatikan akan firman Allah bahwa Tuhan berjanji, dikatakan aku akan memulihkan. Tuhan berjanji akan memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan bangsa Israel yang ada di dalam sebuah keadaan yang sangat terpuruk, ada di dalam kehidupan yang hancur lebur karena pemberontakan mereka. Karena pemberontakan mengakibatkan kehidupan mereka ada di dalam pembuangan, ada di dalam satu keadaan yang dimana Yerusalem, kota ini, ada di dalam kehancuran. Dan mungkin kehidupan kita hari ini sama dengan keadaan Israel, karena kita adalah Israel secara rohani. Keadaan kita seperti Yerusalem yang penuh dengan rasa malu. Segala sesuatu ada di dalam keadaan hancur. Bahkan digambarkan bahwa ini seperti tanaman. Kalau kita digambarkan, kita orang benar seperti tanaman Tuhan. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kehidupan Israel itu telah dimakan habis oleh belalang. Belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Belalang pengerit memakan buah. Belalang pindahan itu memakan daun, belalang pelompat itu memakan batang, belalang pelahap itu memakan akar. Tidak ada yang tersisa di dalam kehidupan umat Tuhan. Bagaimana mengharapkan buah itu ada dalam kehidupan umat Tuhan, sedangkan segala sesuatu telah dihancurkan, segala sesuatu telah tidak ada sisanya sama sekali. Tetapi betapa Tuhan sayang dengan umatnya. Betapa Tuhan mengasihi akan umat pilihannya. Kalau Tuhan mengasihi Israel, maka Tuhan mengasihi saudara dan saya. Maka Alkitab berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4a, Alkitab berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Jadi betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita dalam keadaan yang kaya raya, kita dalam keadaan sehat, kita di keadaan punya jabatan yang tinggi, kita menjadi orang-orang yang berharga di mata orang sekitar kita. Tetapi ketika kehidupan kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan bangkrut, kesakitan, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi berharga di mata orang sekitar kita. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan membuat kita malu lagi. Dia berjanji bahwa dia akan memulihkan Israel. Bahkan ketika kita melihat kehidupan kita sudah seperti tanaman yang sudah tercabut dari tanah, tidak lagi ada harapan di dalamnya. Belalang telah makan kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia sanggup untuk memulihkan hidup kita. Karena firman Allah dikatakan, aku akan memulihkan tahun-tahun. Yang berjanji memulihkan bukan manusia. Yang berjanji memulihkan adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Bahkan Alkitab berkata, dialah yang mendasarkan bumi. Tangan Tuhanlah yang membentangkan langit. Dan dia adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan dia adalah Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Jadi kalau hari ini tidak lagi ada tanda-tanda kehidupan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita punya Tuhan yang sanggup untuk menjadikan yang tidak ada untuk menjadi ada. Maka kita mau untuk kembali kepada Tuhan. Kita mau untuk benar sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Kita mau bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan, Bapa kita. Maka kita berkata, aku akan mengirimkan akan tentaraku yang besar. Ada janji Tuhan, bukan hanya pemulihan, tetapi penyertaan Tuhan yang ajaib. Itu akan menyertai akan kehidupan kita. Pengharapan kita hanya di dalam Dia. Ada janji Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi tanaman Tuhan yang akan terus menghasilkan buah
buah yang manis di dalam Tuhan. Bahkan orang sekitar kita pun akan mengecap kemanisan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang akan berkata, aku mau untuk punya Tuhan seperti Tuhan yang kau sembah. Maka kita akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hidup kita akan menceritakan tentang Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah memulihkan segala kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.